فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Baik, kita di akhir-akhir muka surat 37. Masih terkait dengan apa? Hadis maudhu. Ini terbuka, pintunya terbuka. Baik. Apa hadis maudhu itu maksudnya apa? Hadis yang macam mana? Tak betul maksudnya gimana tak betul? Dhaif kah? Mungqati kah? Ya? Hadis palsu. Iya, hadis palsu. Maudhu artinya palsu. Baik. Kita masih membaca kalam Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah di sini. Kata beliau di sini, wa kam min dallin ta'ihin qad hadauh. Alangkah banyaknya, wakam yaitu dan alangkah banyaknya, min dallin orang yang tersesat, yang ta'ih yang kebingungan. Ta'ih artinya bingung. Qad hadauh telah mereka bimbing, mereka beri hidayah ya dengan seizin Allah. Kemudian fama ahsana asaruhum 'alan nas, maka alangkah bagusnya jejak mereka. Asar artinya jejak, boleh juga asar artinya taksir, yaitu pengaruh, kesan mereka kepada umat manusia, membimbing, menolong, mendoakan kebaikan sehingga datang keberkahan. Wa akbaha ma akbaha asaron nasi alaihim, alangkah buruknya jejak manusia. Jejak di sini mungkin artinya apa? Pengaruh atau kesan manusia kepada mereka. Terutama apa? Orang awam malah memusuhi orang berilmu yang memberikan nasihat, atau mungkin apa? Menghina, memburuk-burukkan dan sebagainya. Apa saja amalan dari orang yang menjadi tentaranya Allah tadi? Yanfuna an kitabillah tahrifal ghalin. Mereka meniadakan dari kitabullah penyelewengan, pemesongan orang-orang yang berlebihan. Bawa pentak. Bagnya mana? Ada bag tak ada pen. Pas itu bawa buku untuk apa? Bawa buku tak ditulis-tulis tak apa, untuk apa pas itu? Tulislah apa yang belum paham ditulis, mana terjemah yang betul. Nah itu udah dikasih pinjam pen. Tengok mana yang harus ditulis. Apa arti ta'ih, apa arti dhol, apa arti tahrif, biar paham isinya. Wantihalal mubtilin, intihal yaitu cara beragama para ahli batil. Bagaimana cara kita menulis? Lebih baik apa? Lafadz intihal, misalkan kita kasih angka berapa, kalau 5 ya 5, nanti di tepi ditulis angka 5, terus ditulis apa arti intihal, yaitu cara beragama. Sehingga apa? Sehingga tengahnya itu masih bersih bukunya itu, di tepi-tepinya banyak tulisan penjelasan, itu lebih baik. Wa ta'wilal jahilin, dan penakwilan. Takwil yaitu pemesongan dalam penafsiran orang-orang jahil. Orang jahil bagaimana akan menafsir? Dia harus belajar dulu, baru kalau sudah mampu baru menafsirkan kitabullah. Alladzina aqadu alwiyatal bid'ah, yang mana mereka ini orang yang berlebihan, orang yang suka berbuat kebatilan, orang-orang jahil,
mereka mengibarkan bendera-bendera kebid'ahan. Ada yang sengaja, ada yang namanya jahil tak tahu asal ikut-ikutan. Kenapa? Takwil itu pemesongan makna, penyimpangan makna. Jadi takwil sebenarnya sama dengan tahrif, yaitu pemesongan. Oh ya. Aqadu mengibarkan. Asal dari aqada sih mengikat. Tapi maksudnya adalah mengibarkan alwiyah, yaitu bendera-bendera. Ya. Jahil bodoh. Jahil bodoh betul ya. Di sini bahasanya sama kan, bodoh ya, jahil. Baik. Kalau bangang apa bangang? Jahil kali jahil gitu. Double jahil atau apa entah. Kemudian wa atlaqu iqalal fitnah, melepaskan ikatan fitnah. Atlaqu artinya melepaskan. Semula fitnah itu tersimpan, tersembunyi, tapi karena disebarluaskan oleh orang jahat sehingga jadi tersebar kemana-mana. Akhirnya orang banyak yang belajar ilmu yang tersesat, ilmu yang bid'ah. Harusnya ilmu yang sesat jangan diajarkan ke orang-orang, dah disimpan atau dimasukkan ke gudang atau dimusnahkan sekalian, ya. Tahrif pemisongan, penyelewengan. Tadi tunjuk jari. Tadi. Selesai dari kitab Ar-Raddu 'ala Zanadiqah wal Jahmiyah karya Imam Ahmad. Apa yang menjadi sisi pembahasan di sini? Kenapa kalam Imam Ahmad ditampilkan di sini? Yaitu setiap kali ada musuh Allah yang mendatangkan hadis-hadis palsu, hadis-hadis yang lemah, membahayakan umat, maka Allah akan menampilkan para tokoh yang akan membongkar kejahatan perbuatan tadi dan menjelaskan kepalsuan hadis-hadis tadi, membimbing umat kepada jalan yang benar. Qala al-Imam Ibnu Syahin rahimahullah, innal bala, sesungguhnya bencana, bala bencana, idza waqa'a fiddin, jika terjadi di dalam agama ini, la yazulu abadan, tidak lenyap selama-lamanya. Seperti apa? Fitnah Jahmiyah di akhir-akhir zaman para sahabat, atau kita katakan apa? Di awal-awal zaman tabi'in. Kemudian dibantah, tapi apakah hilang? Masih ada sisa-sisanya itu sampai sekarang. Tapi memang ini perjuangan harus dilawan. Walakin lahu zaman, akan tetapi musibah bencana tadi memiliki masa. Yaqillul mutakallimu nabih, yang mana orang yang mengucapkannya sedikit, yaitu terkadang ketika para imam-imam itu menampilkan sunnah dan melawan ahlul bid'ah, maka ahlul bid'ah banyak yang bersembunyi, yang berani mengucapkannya sedikit, berani mengajarkannya sedikit. Yakil artinya sedikit, ya. Yazulu hilang, lenyap. Wa zamanun yaksurul mutakallimuna bih, dan ada juga masa yang mana orang yang mengucapkan itu banyak, yang mengajarkan banyak. Seperti dulu di zaman Imam Al-Barbahari, Asy'ariyah tak berani bicara aneh-aneh karena ditahdir oleh Imam Al-Barbahari. Cuma setelah itu, setelah beliau wafat, kitab Abul Hasan yang baru pun tidak dipopulerkan. Ya udah, akhirnya Asy'ariyah berani menampakkan tanduknya. Sih nggak ada tanduk ya, cuma ya ini kiasan aja. Bahkan sekarang mengklaim mereka lah Ahlus Sunnah. Karena yang berani melawan mereka sedikit. Wa yabqa asluh, asalnya itu masih selalu ada sebagai apa? Ujian untuk kaum muslimin, untuk para Ahlus Sunnah wal Jamaah berjihad memerangi kebatilan tadi. Fala yazul, maka dia tidak habis, tidak musnah. Makanya hadis-hadis palsu begitu selesai dibuat, dia akan selalu ada, tetapi banyak ulama yang mengingatkan, ini hadis palsu, jangan diterima, ini hadis yang membahayakan umat, jangan dipakai. Nah, diingatkan. Tapi apakah hilang betul-betul? Tak sampai hilang, dia masih ada. Mungkin di rekaman atau di buku-buku tertentu yang kadang-kadang diajarkan lagi. Ya zulu hilang, tidak hilang.
Yang sering mendatangkan hadis palsu siapa? Orang-orang jamaah tabligh. Hadis yang dulunya sudah diperingatkan dan orang tak tahu, nah mereka yang malah nampilkan hadis-hadis palsu itu. Baik, kemudian muka surat berikutnya, fayaj'alullahu bihidza'i dzalik. Kemudian Allah menjadikan yang berhadapan dengan itu, bihidza yaitu yang berhadapan. Asal dari hidza sih sejajar ya. Hadwan yaitu sejajar. Tapi maksudnya di sini berhadapan. Allah menjadikan untuk berhadapan dengan kebatilan tadi qauman, sekelompok orang mutamassikin bis sunan, berpegang teguh dengan sunnah-sunnah. Iya, musuh ada lawannya, ada setan, ada malaikat, ada penjahat, ada juga apa? Orang-orang yang baik yang akan melawan mereka. Radina lil bid'ah, yang membantah bid'ah-bid'ah, tidak membiarkan pelaku bid'ah lenggang kangkung berjalan ke sana kemari menyebarkan bid'ah dengan bebas. Pasti ada yang membantahnya. Fayarudduna batila kalamihim. Kemudian mereka, orang yang berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Nabi tadi, yarudun, membantah kebatilan ucapan mereka, batila kalamihim, batilnya ucapan mereka, bil kitabi was sunnah, dengan Al-Quran dan sunnah. Membantahnya bukan pakai pendapat sendiri, rasional sendiri, atau sekedar mengekor orang besar, tidak. Membantahnya dengan dalil dari Quran, dalil dari sunnah. Quran sudah membantah, memperingatkan bahayanya bid'ah. Allah marah kepada orang yang membuat bid'ah, akan mengancam dengan siksaan yang pedih. Sunnah menyebutkan terlaknatnya orang yang melindungi ahli bid'ah, apalagi membuat bid'ah, dan seterusnya. Jadi cara membantahnya adalah lihat dalil-dalil yang ada. Baik. Bukan dia musuh saya bantah dia. Hari ini dia membelikan saya ABC, ya tak perlu dibantahlah kalau begitu. Bukan macam itu. Baik. Kalau menyelisihi Quran wa sunnah dibantah. Sama saja dia membelikan kita es krim Ferrari, sama saja. Kalau salah dibantah. Nanti Ferrari dijual. Untuk beli apa yang lebih bermanfaat. Ferrari berguna nggak kita punya Ferrari? Nggak guna ya. Roteknya aja mahal katanya. Rotek tiap tahun tuh. Dibelikan basikal dapat berapa tuh? Baikal fahum, maka mereka orang yang berpegang teguh dengan sunnah dan membantah bid'ah, masobi hudduja, masobi yaitu pelita-pelita atau lentera-lentera, aduja yaitu malam yang kelam, malam yang gelap gulita. Apa arti masobi? Apa arti masobi? Nah, tak mau menulis. Tak mau menulis. Masobi tak tahu. Baru aja belum 1 jam kan kita bicara masobi? Belum 1 jam ya. Iya, lentera. Iya. Ya. Pelita. Lampu yang ada cerminnya itu, ada kacanya kalau di masa lampau itu ya. Apa di sini? Di sini dipanggil apa di sini? Yang ada itunya, yang ada kacanya untuk menutupi biar tak kena angin. Biasanya pakai minyak tanah, ada penggantungnya. Dipanggil apa kalau di sini? Lampu umum ya. Lampu ini lampu umum. Tapi lentera, masobih misbah yaitu lentera. Bahasa Inggrisnya apa? Lantern. Iya, pelita. Yang penting apa? Bukan lilin. Nah, kalau lilin lain nanti pembahasannya. Tapi ini masobih, ada kacanya biasanya. Iya, pelindungnya itu. Kemudian apa? Maka orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan membantah bid'ah, mereka adalah pelita di malam yang kelam. Wa a'lamul huda, a'lam yaitu para tokoh. A'lam tokoh. Huda yaitu pemberi petunjuk. Huda sih petunjuk ya.
Tapi alamul huda para tokoh yang memberikan bimbingan. Bi ilmihim yustanar. Yustanar yaitu diambil pencahayaan, yustanar, diambil pencahayaan, penyinaran. Penyinaran dengan ilmu mereka diambillah penyinaran. Ya, orang dalam kegelapan mereka perlu apa? Penyinaran dengan ilmunya para tokoh-tokoh ahlus sunnah tadi. Yang bicaranya dengan apa? Memakai Alkitab dan As-Sunnah. Yustanar artinya diambil cahaya, diambil pencahayaan. Wa bifadlihim yuqal, dan dengan keutamaan mereka itu diucapkan. Ya, kalam anak paling nggak ada seberapa, tapi kita mengatakan qala Imam Ahmad bin Hambal, qala Imam Syafi'i. Wah, masyarakat yang suka kebenaran langsung suka. Ini kalam ulama hebat, ulama ahlus sunnah, ulama ahlul hadis. Makanya kita kalau nulis-nulis bukan hanya pakai pendapat sendiri, pendapat saya, tapi menukil dari Quran, menukil dari hadis, menukil dari kalam para salaf, sehingga lebih kuat ilmunya itu, bukan pakai pendapat saya pribadi. Oh ya. Kecuali kalau masalah dunia boleh pakai pendapat pribadi, cara mencuci yang baik atau cara baik, cara masak yang baik. Nah, ini masalah dunia, ya. Ada yang tertinggal. Bifadlihim yuqal, dengan keutamaan mereka diucapkan. Selesai dari syarah madhahibi ahli sunnah karya Imam Ibnu Syahin. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.